Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman yang khususnya mengikuti kampus mengajar ya. Sebelumnya perkenalkan, saya Najmuddin Muzamil yang mengikuti program kampus mengajar angkatan 4 khususnya. Dan di sini saya juga akan mengajak salah satu bener-bener yang pernah mengikuti pengalaman di kampus mengajar di angkatan 2 ya khususnya. Nanti itu akan saya tanya-tanya, gali informasi yang seperti apakah beliau itu. Dan untuk selanjutnya itu langsung saja, nanti nggak usah lama-lama lah, pasti agak bosen kan kalau nungguin lama, langsung aja. Tapi jangan lupa like, subscribe, sama bagikan deh ke teman-teman kalian, boleh biar nanti informasi kampus mengajar ini bisa tersebar luas dari pelosok Indonesia sampai ke dari Sabang sampai ke Merauke ya. Salam kampus mengajar. Sebelumnya ini ya, di sini saya perkenalkan dulu, saya dari salah satu mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta. Nama saya Najmuddin Muzamil. Saya baru mendaftarkan dan mengikuti beberapa seleksi dari kampus mengajar, yang dimana itu dalam naungan Kampus Merdeka ya. Nah, terus langsung saja di depan saya ini ada Mas Akbar Tanjung, yang dimana itu pada waktu beberapa tahun yang lalu itu sempat mengikuti kampus mengajar juga di angkatan yang kedua, seperti itu. Mungkin saudara Mas Akbar bisa memperkenalkan terlebih dahulu ya. Baik, terima kasih. Terima kasih dari saudara Najmuddin, mahasiswa Universitas PGRI Yogyakarta dari prodi PGSD. Ya, luar biasa. Ya. Yang asalnya dari Indramayu ya. Ya, dari Indramayu, betul sekali. Oke, saya Akbar Tanjung, mahasiswa Prodi Pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia dari NTT khususnya. Oke, baik. Mungkin itu sih perkenalkan singkat dari saya gitu. Ya, sebelumnya itu pas waktu dari saya pribadi ya, mengenai beberapa tes yang diikuti dalam Kampus Merdeka ini. Yang pertama itu di pemberkasan. Nah, saya mau tanya nih, pemberkasan pas waktu dulu di angkatan kedua ya. Nah, di angkatan kedua itu bagaimana tuh? Ada apa aja poin-poin penting di pemberkasan? Barangkali di angkatan yang keempat atau next angkatan kelima bisa membuat referensi dari saudara Mas Akbar. Oke, dalam kemarin kan awal-awalnya di tahap pemberkasan itu yang pertama kan saya tuh nggak yakin gitu, karena berkas saya yang saya modal awal itu cuma sertifikat satu doang kan. Satu sertifikat sama modal dasar juga IPK 3,73. IPK 3,73. Nah, Oke, lanjut. Dari saya baca modal persyaratan ini minimal IPK-nya 3, 3,5 di atas persyaratan dari Kemenku, Kementerian Kebudayaan Riset dari Pendidikan Republik Indonesia kan. Standar polarisasi. Nah, akhirnya saya cari sertifikat saya yang lama, berapa tahun yang lalu saya cari gali-gali dari jenjang SD, SMP, SMA sertifikat saya, dan ternyata saya bisa mengumpulkan sertifikat sebanyak 5. Akhirnya persyaratan itu saya bisa memenuhi persyaratan mengenai dana ke sertifikat sebagai modal pengalaman saya. Terus yang kedua, soft skill. Keberanian kita menghadapi sesuatu yang baru yang belum pernah kita ketahui. Mampukah kita menjalani nanti? Itu ditanyakan di sisi dari persyaratan. Akhirnya di dunia persyaratan itu saya gali-gali, saya dari hal kecil sampai kartu keluarga, sampai kartu identitas mahasiswa, KTA, kartu dukungan dari orang tua, surat-surat dari kampus. Nah, akhirnya persyaratan itu saya usahakan secepatnya supaya dapat diselesaikan gitu kan. Dan alhamdulillah persyaratan dari kampus, dukungan dari kampus, fakultas, prodi hingga jenjang universitas, bahkan orang tua pun sendiri itu sangat support gitu. Itu sangat luar biasa loh ketika kampus itu dukung, apalagi Universitas PGRI Yogyakarta itu. Wah, itu luar biasa banget gitu. Akhirnya kita didorong gitu. Wow, ini kayaknya saya harus daftar nih. Akhirnya diseleksi berkas itu. Tibalah satu hari itu saya daftarkan semua berkas-berkas ini, akhirnya saya daftar. Setelah daftar, ini nama saya itu urutan ke-46 dari 17.000 mahasiswa. Oh, bagus dong itu. Itu saya kaget banget itu. Itu gelombang kedua itu
kampus mengajar gelombang kedua itu butuhnya cuma 17.000, yang didaftar itu 36.000 mahasiswa se-Indonesia. Se-Indonesia 36.000 mahasiswa, bayangkan itu loh, dari berbagai universitas se-Indonesia. Kalau boleh tahu itu data dari mana itu? Nah, Kalau itu boleh tahu. ya oke. Di dalam dunia internet itu menjelaskan secara rinci ataupun buku panduan. Oh iya, buku panduan, buku panduan itu. di dalam buku panduan ini ada tulis bahwa kampus mengajar gelombang diprioritaskan untuk sekian jumlahnya kayak seperti ini gitu. Oh iya. Akhirnya saya lihat gelombang kedua itu butuhnya cuma 17.000 dari jenjang SMP sama jenjang SD. Nah itu ada dua opsi kan, sama jenjang SD dan SMP SD sama SMP. Akhirnya saya tuh pas di persyaratan itu saya memilih SD. Oke, SD. Akhirnya saya daftar, tibalah itu lolos berkasnya. Waduh. Di pemberkasan itu Di awal berkas berarti. awal masih starting nih. Waduh. Step awal ya. Step awal, Suatu waduh. keberuntungan banget itu ya. Itulah. Dari dukungan sekitar keluarga, kampus, lingkungan sekitar, teman-teman, sahabat-sahabat dan mahasiswa yang lainnya. Semoga kita doakan untuk yang kampus mengajar di angkatan keempat dan selanjutnya juga yuk tetap semangat. Dan saya juga ini masih baru pemula banget, dan saya juga telah menyelesaikan seleksi tahap kedua yang dimana itu ada seleksi Tahap wawancara kayak ujian ya. ya seperti itu yang Ya. jawaban kayak pilih Iya. ya atau tidak, setuju atau tidak, terus dan semacamnya. Nah terus lanjut lagi nih di next yang kedua, tahap ujiannya itu seperti apa pengalaman pas waktu dulu, barangkali bisa inspirasi buat teman-teman. Oke. Jadi kalau tahap ujian di bidang kampus mengajar ini memang kayak tahap PNS. Kenapa saya bilang kayak tahap PNS? Betul. Iya, betul. Iya. Kenapa? Karena saya pernah lihat kakak saya itu calon tes CPNS. Dia sibuknya minta ampun. Urus berkas kiri kanan. Pada akhirnya nggak lolos kan. Waduh, kasihan banget gitu. Tibalah tes, saya lihat seleksi ujiannya itu ujian di depan mata kan. Kayak PNS juga begitu, ujian di depan mata di komputer. Lihat hasilnya kan langsung kan. Nah, enaknya ini enggak, hasilnya nanti berapa minggu baru dituangkan hasilnya gitu. Jadi di dalam tahap ujian itu yang saya ambil itu konsentrasi. Teman-teman ingat catat. Nah, di dalam tahap ujian itu yang paling pertama itu kita tahap konsentrasi. Terus. Yang kedua siap mental dan fisik. Siap mental dan fisik. Catat teman-teman. Yang kedua siap mental dan fisik. Lanjut Mas. Terus yang ketiga itu adalah wawasan. Mampukah kita menanggapi jawaban-jawaban soal-soal yang diberikan oleh Kemenku dari Dinas Pendidikan dan Kebudayaan kepada kita nanti? Kalau kita ke wawasan dulu. Tadi itu disebutkan wawasan itu lebih mengacu kepada wawasan pendidikannya, kebudayaannya, atau ke ranah mahasiswa atau ke kampus mengajarnya. Gimana itu? Ke wawasan ini. Barangkali itu bisa. pertanyaan yang sangat luar biasa ya, Iya. teman-teman. Jadi itu kalau kita berbicara wawasan itu sebenarnya mahasiswa itu kita bukan hanya belajar tentang dunia kependidikan, bukan hanya belajar tentang dunia mahasiswa, tapi bukan juga kita belajar hanya dunia kebudayaan. Nah, di dalam wawasan ini kita ambil semuanya. Di tiga ini minimal dasar kita harus tanam pada diri kita bahwa mahasiswa itu adalah agen perubahan, agen of change, dan agen of control. Catat teman-teman. Ya, di mana mahasiswa itu bisa mampu di tiga ini, dia bisa menanggapi semuanya, dia bisa melaksanakan semuanya sampai tuntas gitu. Nah, jadi di dalam wawasan itu sendiri kita bisa mengetahui dasar. Oh, ternyata kalau di kajian nanti kalau ada soal kayak gini, mampu nggak saya menjawab karena itu. Di soal budaya nanti pasti ada soal budaya di kampus mengajar. Benar. Terus, jadi, lanjut. Terus di agama pasti ada soal agama. Di sosial ada soal sosial. Di mahasiswa ada ranah mahasiswa. Nah, itulah pentingnya di ranah kewawasan itu sendiri tadi. Begitu. Kalau dari ini yang berkaitan masih ujian ya. Ya. Nah, dari soal tersebut yang manakah yang paling menurut Mas Akbar ya, yang selaku sudah berpengalaman banget pas waktu dulu ya. Bahasanya dimisioner seperti gitu. itu ya. Okay. Nah, itu soal yang paling mudah sama yang paling gampang itu ranahnya ke apa gitu loh. Cukup acuannya aja. Barangkali nanti malah ya. Oke, lebih tepat dan lebih jelasnya bagi saya pribadi yang sudah di misioner kampus mengajar. Iya. Saya sempat nangis dan sempat mengetahui oh ternyata begini. Sulitnya itu di soal keagamaan. Soal keagamaan. Keagamaan. Soal sosial, soal budaya, soal pendidikan, soal
kepancasilaan itu insya Allah kita aman kok. Tapi di Aman, soal ya? keagamaan ini kita tanda tanya. Tanya-tanya itu dalam arti tanda tanya itu. Nah, jadi gini, di dalam soal agama ini itu menjelaskan kalau kita berbeda agama, kita ditempatkan di situ loh. Kita agamanya bukan agama. Oh iya iya. Kita iya. ditempatkan agama yang minoritas menurut kita. Kita hidup di situ, jawabannya antara mampu atau tidak. Iya. Yang jelas kita jawabnya apa? Pasti mampu. Demi apa? Demi tercapainya kampus Mengajar. mengajar. Gitu. Ya, Kalau bener, kita nggak bener. mampu berarti kita nggak lolos nanti. Oh, Itu iya. teorinya. Satu teori yang Ya. cukup masuk akal bagiku. Iya. Soalnya saya juga tadi itu ada tes yang mirip-mirip teman-teman. Jadi kayak Iya. tentang agama, kalau misalkan kita itu ditempatkan di minoritas ya, Heeh. khususnya kalau misalkan tempat-tempat yang pelosok ya mungkin Iya. itu jadi kayak saya juga tadi sempat berpikir kok ini nanti kalau misalkan emang terjadi ini gimana ini ya. Nah, Ya, betul. sempat mikir gitu juga Bang Akbar ya. Nah terus setelah itu aku pikir-pikir, coba tak jawab dengan sepengetahuan dan Iya. sependek pengetahuan saya. Oh, mungkin enaknya kayak gini. Udah tahu nih jawaban, maksudnya dalam artian dengan aku bisa menjelaskan kalau misalnya aku jawab nih, misal jawabannya A dan B itu berbeda. Nah, tapi aku punya perspektif untuk kayak pendapatku itu kalau misalkan pilih A atau pilih B itu jadi aku udah paham ranahnya seperti itu. Intinya udah paham alurnya. Iya, alur dari berarti yang pertama itu di pemberkasan, ujian, terus next Terus, ada lagi kalau misalkan dari kalau dulu itu dari ujian kan habis kan. Nah, setelah itu ada tahap mentalitas. mentalitas itu seperti apa? Mentalitas itu ketika kita udah lolos, kita langsung turun TKP, turun ke lapangan. Turun ke lapangan dalam artian langsung Dan proses langsung mengajar. Enggak, TKP urus berkas proses untuk mengabdi. Oh, ada berkas kelanjutannya Ada setelah berkas ini. kelanjutannya, itu berkas dari dinas kependidikan ke daerah. Contoh, kalau saya kemarin kan di Kabupaten Manggarai Barat nih. Iya. Akhirnya saya lolos nih. Saya tempatkan di SD Negeri Rangat. Akhirnya setelah itu saya bawa surat ke dinas pendidikan daerah. Di daerah minta surat perizinan, permohonan supaya saya itu difasilitasi di kampus, di sekolahnya itu dari dinas pendidikan daerah. Nah, setelah itu kita bawa surat ini, tanda tangan dari daerah. Setelah itu lanjut ke jenjang sekolah. Nah, sampai di jenjang sekolah itu kita memberikan kita ngobrol sama gurunya, sama kepala sekolahnya bahwa kita dari mahasiswa kampus mengajar siap mengabdi di sekolah ini dengan syarat ini Pak, gitu. Akhirnya kepala sekolah siap menerima kita dengan segalanya gitu. Berarti tahap pemberkasan itu ada dua proses ya? Iya, ada yang dua pertama proses. itu sebelum berhasil, sebelum berhasil dan setelah setelah. berhasil. Oke. Nah, setelah itu di pemberkasan yang tahap kedua tadi, setelah ada proses pemberkasan yang pertama, terus setelah ada proses ujian, terus pemberkasan yang kedua. Nah, setelah itu step apa lagi itu? Apakah perlu planning lagi untuk rencana kedepannya itu lebih jauh-jauh hari? Setelah itu sih, setelah kita bawakan surat-surat berkas di dinas pendidikan sampai kepala sekolah di sekolah yang kita mengabdi gitu kan, akhirnya kita siap mengajar. Nah, akhirnya dari sekolah itu sendiri tanya, apa tujuan kamu ke sini? Nah, ditanya gitu, kenapa kamu datang ke sini? Kenapa kalian datang ke sini? Apa maknanya? Apa tujuan? Akhirnya ketika kita sebagai seorang mahasiswa yang tadi saya bilang wawasan itu diterapkan di sekolah itu, apa yang kita bicarakan yaitu berbicara tentang kampus mengajar. Nah, di dalam sekolah itu pas sebelum kita mulai kegiatan belajar mengajar itu berbicara dulu kepada teman-teman guru di sekolah itu sama kepala sekolah dan teman-teman mahasiswa kampus mengajar. Ibaratnya kita presentasikan kampus mengajar ini bahwa kampus mengajar adalah salah satu kampus kegiatan dari Kemenhub Republik Indonesia, Kementerian Budaya dan Riset Kependidikan oleh Menteri Pendidikan Nadiem Makarim. Nah, itu adalah salah satu. Nah, itu dilemparkan ke daerah yang 3T. Nah, di dalam buku panduan itu ada daerah 3T. 3T itu atau terdalam, terluar, dan terpencil. Nah, dari 3T ini aku mau mengulas nih satu persatu. Tadi terdalam, terluar, dan terpencil. Okay. Yang pertama dulu deh. Terluar yang maksudnya itu bagaimana itu? Terluar. Kalau kita berbicara terluar, itu di ranah mahasiswa itu sekolahnya, pendidikannya apa? Ibarat sekolah ini sudah akreditasinya C dan beradanya di pelosok, tidak ada jaringan, dan begitupun terpencil. Terpencil itu kampungnya,
daerahnya, Perkampungan berarti. perkampungannya. Iya. Kalau terdalam itu kan, sedangkan terdalam itu betul-betul ranah sekolah itu ada di daerah yang sangat terpelosok, tapi namanya sekolahnya ternama, maka itu dikategorikan terdalam dalam kamus Mengajar. Oh, berarti Gitu. dari 3T ini harus satu kesatuan ya? Iya, satu Satu kesatuan. kesatuan. Oke, tapi kalau misalkan nih, kan beberapa banyak tuh kota-kota yang khususnya, apalagi kayak Yogyakarta yang konon kata itu memang bener-bener kota pendidikan banget kan. Iya. Kota apa namanya, kota pelajar juga. Terus apa namanya, kayak di Bandung misalkan, kota-kota yang udah mungkin Jakarta juga, terus kayak kota-kota yang bisa dibilang elit lah untuk ranah mahasiswa. Nah, sedangkan di situ apakah ada kemungkinan untuk tetap bisa nih? Misal saya pribadi itu Jakarta itu. Nah, itu kan dengan saingan di Yogyakarta itu ada banyak gitu. Apa namanya, kayak universitas negeri maupun swasta itu. Apakah dari Mas Akbar ini bisa apa ya, kayak semacam bisa benar-benar ada harapan gitu, yakin untuk saya pribadi kan diri itu domisilinya di Yogyakarta Ya. seperti itu. Oke, Mas Mujamil ya. Kalau dalam pandangan saya yang saya pernah pelajari itu sebenarnya kalau berbicara daerah 3T, Jogja ini memang Jogja Raya kan ada 5 kabupaten. Jadi kalau kita berbicara 3T, ya Jogja itu nggak ada 3T-nya, itu tidak dikategorikan. Tidak terkategori dari 3T itu ya. Iya, tidak terkategori 3T. Tapi kalau berbicara mahasiswa, berbicara berkas mahasiswa, skill mahasiswa, IPK mahasiswa itu pasti akan lolos. Nah, itu bukan dilemparkan di daerah 3T, tapi dilemparkan di Jogja Raya. Kalau IPK-nya mahasiswa itu tinggi, pengalamannya tinggi, dan banyak teman saya yang mengabdinya di Jogja juga, terkhusus daerah Magelang, Jawa Tengah, Jawa Barat, dan ada juga di Bantul, di Sleman gitu. Nah, itu tadi karena IPK-nya mahasiswa itu sangat tinggi juga. Dan kemungkinan Mas Mujamil saya yakin karena berkas 1 udah lolos, insya Allah berkas 2 pun lolos. Karena begitu saya Amin. kemarin. Doakan Pasti. doakan saya lolos insya Allah Amin, di pasti. tahap-tahap selanjutnya, dan doakan juga untuk teman-teman yang mengikuti semester pula angkatan yang keempat, dan mungkin selanjutnya tetap semangat dan Oke. semuanya insya Allah bakal lolos semua ya. Amin. Amin. Nah, lanjut lagi nih di ranah setelah itu ada yang tadi disebutkan dari 3T itu ya. Ya. Nah, setelah misal nih udah lolos semua, terus kita udah presentasikan ke sekolahnya. Nah, langkah awal ini untuk mengajar itu bagaimana? Sedangkan misal bisa dibilang ada beberapa mahasiswa yang mungkin seperti saya ya, yang pemula ini kan kayak, wah aku itu harus ngapain gitu loh. Iya. Ngajarnya kayak gimana? Terus itu bagaimana itu? Biar ada pandangan untuk kedepannya. Oke. Yang pertama yaitu karena kita sebagai mahasiswa itu juga kan punya target kan. Sebagai Target, mahasiswa ya. itu punya target, Satu, target, punya visi misi. visi misi. Mungkin dia jalani hidup itu tidak punya target, tidak punya visi misi. Nah, Betul, betul. cukup 2 ini tanam kepada mahasiswa kampus Mengajar ataupun Tadi itu sempat dibahas juga yang tadi 3T itu ya ranahnya. Kalau misalkan 3T ini udah lolos semua nih, terus masuk di ranah pengajarannya itu ya. Nah, terus langkah pertama tadi itu bagaimana itu? yaitu yang pertama tadi kan adalah target ya. Satu, target, Target. Kedua visi misi. visi misi. Sebagai mahasiswa kampus Mengajar ataupun mahasiswa itu tahu perasa itu apa, mahasiswa itu apa. Iya, bagaimana itu? Di dalam target ini kita harus tahu apa maksud dari kampus Mengajar ini, di mana harus saya menempatkan diri di sini. Akhirnya kita buat rancangan pembelajaran. Nah, rancangan pembelajaran itu mungkin bagi yang semester 4 mungkin belum paham ya, tapi kalau udah semester 5 pasti ada lah RPP yang sudah dibuatkan atau silabus lah ya. Iya. Nah, pasti ada. Kalau mahasiswa semester 4 itu mungkin masih tahap-tahap pengenalan dunia pendidikan Iya, ya. masih tahap-tahap betul. Tapi Tapi ketika kita terjun lapangan itu kita nggak tahu buat RPP itu kayak apa gitu. iya, yang benar-benar realnya itu kan. Kita harus ngapain coba? Akhirnya kita mencoba cari guru pamong. Cari guru pamong. Guru pamong di kelas. Sekiranya tuh apa sih guru pamong itu? Nah, guru pamong itu kan guru yang bimbing kita di kelas. Nah, guru yang bimbing kita di sekolah itu. Nah, itu guru itu dari kita sendiri yang memilih gitu kan. Kalau kita memilih kelas 1 berarti kita siapa wali kelas 1 itu kemarin. Nah, itu nanti guru pamongnya kita. Nah, setelah itu kita tanya, Pak, buat RPP itu kayak apa? Nah, ini target saya, Pak. Saya mau mengajar tentang ini, Pak. Nah, itu tadi targetnya. Saya mau peserta didik saya berubah
Saya mau peserta didik saya prestasi, saya mau peserta didik saya harus pindah, Pak. Harus ada perubahan pas kami datang, Pak. Minimal apa minimal. Akhirnya guru PAMU menjelaskan, oh kalian semester berapa? Baru semester 4, Pak. Oh baru semester 4? Iya, Pak. RPP belum kenal? Belum, Pak. Palingan dunia silabus, dunia mengajar, terus tentang dunia yang lainnya udah bisa, Pak. Tapi kalau rancangan pembelajaran itu kami belum buat, Pak. Metodenya kayak apa, Pak? Nah, kita tuh perbanyak bertanya kepada guru PAMU. Tapi kalau kita diam ataupun kita nggak nanya kepada guru PAMU, jangan yakin kita lolos di bidang-bidang selanjutnya. Karena guru PAMU itu yang kita kasih kita nilai sampai nilai kita tinggi di sertifikat ataupun ijazah kampus mengajar nanti. Berarti salah satu kunci ya ranah kesuksesan di Kampus mengajar. laporan akhir. Laporan akhir itu Itu ada di guru PAMU ya, salah Iya, satu guru kunci. PAMU. Nah, terus apakah di pengajaran itu ada teman lagi atau mahasiswa lain yang memang kebetulan sama gitu, atau mungkin teman dari kampus atau luar kampus pas waktu dulu itu? Apakah ada rekan atau enggak ada? Yang saya pernah pelajari kampus mengajar itu sampai gelombang berapapun itu dari berbagai universitas kan. Iya. Nah, tidak mungkin saya sama Mas Najamudin penempatannya satu opsi, satu sisi di NTT umpamanya, tidak mungkin. Pasti Mas Najamudin penempatannya di Malang, saya di Surabaya. Pasti berbeda dari satu universitas. Nah, adapun yang kayak gini dari satu universitas 2 orang yang ditempatkan satu sekolah itu. Ada juga yang kayak gitu. Nah, di dalam tempat pengabdiannya kita itu kita datang sendiri. Dan ada beberapa teman juga dari beberapa kampus, standar 6 mahasiswa dari berbagai universitas yang ada di Indonesia. Nah, kalau kami dulu kemarin itu ada 6 orang dari berbagai universitas di Indonesia. Saya dari Jogja, Universitas TGRI sama Universitas Almata, sama dari Kupang, NTT juga dari Kupang, sama Ruteng juga NTT, sama Makassar. Nah, akhirnya kami ini dari berbagai daerah ditempatkan di satu sisi kan. Nah, apalagi proses pengenalan dengan teman-teman itu, wah, itu harus betul-betul belajar banget ya, belajar tentang memahami kondisi, situasi dengan orang-orang yang baru kita kenal gitu. Nah, itu sih teman-temannya banyak kok dari berbagai universitas. Temannya bukan hanya dari universitas kita, tapi dari berbagai universitas se-Indonesia. Minimal 6 orang lah. Berarti itu ada ketentuan khusus nggak? Kalau misalkan nih nanti itu besok saya tuh maunya nih 3 atau 4 orang aja biar lebih sederhana gitu loh, biar nggak ribet sama menyatukan beberapa kepala nih, atau enggak mungkin ada yang kayak semacam ekstrovert mungkin kayak lebih aktif gitu loh. Ayo kita rame-rame, bisa jadi 10 orang itu bagaimana itu? Ya, kalau dari Kemenhub, aku pernah baca di buku panduan ya. Ini sumber dari panduan juga. Kalau kita baca buku panduan kampus mengajar, insya Allah kita paham struktural kampus mengajar, terus tatanan kampus mengajar kayak apa gitu kita paham. Akhirnya di dalam kampus mengajar itu setiap sekolah itu minimal 6 orang untuk berpengabdian di sekolah itu sendiri dari berbagai universitas, dari gelombang 1 sampai gelombang 4 sekarang. Oh, berarti dari penempatan itu masih tetap belum ada perubahan ya? Belum ada perubahan. Belum ada perubahan. Dari berapa gelombang? Iya, lanjut lagi nih. Tadi dijelaskan dari awal, dari pemberkasan yang pertama, terus apa namanya, ujian. Mungkin diminum dulu aja. Oke, biar siap, kita ayo, lebih. Mas, sambil minum. Oh iya. Wah, terima kasih Bang. Siap. Lanjut lagi ya. Nah, tadi dijelaskan dari proses pemberkasan, terus ujian, terus apa namanya? Setelah itu pemberkasan kedua ya. Setelah rananya presentasi ke sekolah, terus setelah itu mulai di pengajarannya. Ya. Setelah di pengajaran tadi ada pelaporan juga. Terus, nah, harapan Mas Akbar nih ke depannya untuk angkatan keempat dan mungkin angkatan selanjutnya itu. Harapannya itu bagaimanakah kepada mahasiswa itu? Harapan saya gini untuk mahasiswa kampus mengajar angkatan 4 dan insya Allah angkatan kampus 5 juga ya. Ketika sampai di lapangan, jangan pernah kaget, jangan pernah heran, jangan pernah lari dari kenyataan. Itulah realitanya kampus mengajar ketika kita sudah ditempatkan, ketika kita sudah lolos dari berkas-berkas yang kita tahap sebelumnya, seleksi-seleksi sebelumnya. Harus kita nikmati, syukuri, dan jalani. Nah, harapannya apa? Supaya tetap semangat, motivasikan diri untuk mencintai diri dan mencintai peserta didik, mencintai Indonesia ataupun universitas. Kita bangga bahwa kita sudah lolos mengabdi untuk Indonesia.
Kita mengabdi bukan untuk diri kita, tapi kita mengabdi untuk Indonesia, mengabdi untuk negara. Itulah harapannya. Terima kasih. Terima kasih, mungkin seperti itu dulu ya. Nanti bisa dilanjut di next part. Selanjutnya mungkin di pemberkasan yang kedua. Soalnya saya pribadi masih tahap ujian setelah lolos pemberkasan yang pertama, seperti itu ya. Biar nanti ada bimbingan dari setiap step by step gitulah ya. Untuk kedepannya saya Najamuddin Muzamil pamit undur diri, dan ini Mas Akbar Tanjung selaku mahasiswa yang mengikuti demisioner kampus mengajar angkatan kedua ya. Terima kasih banget sudah telah hadir membersamai saya ya Mas Akbar. Tolong bimbing kami terus, dan mungkin teman-teman di rumah juga bisa menuliskan di kolom komentar ya tentang harapannya, apa sih harapan kita gitu loh sebagai mahasiswa untuk kedepannya di kampus mengajar, baik itu ranah pendidikan, ranah pengajaran maupun ranah berbagai sektor. Tolong tuliskan di komentar ya. Jangan lupa, yuk salam dari kampus mengajar. Siap. Salam juga dari Universitas PGRI Yogyakarta. Siap, semangat. Good Good job.